Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Code Igniter 4. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang URI routing. Jadi video ini sebenarnya sudah aku tag beberapa hari yang lalu karena aku mau stok kan. Tapi ternyata rekamannya itu rusak semua untuk audionya. Jadi terpaksa aku tag ulang. Jadi kita kali ini akan membahas tentang URI routing. Jadi URI routing ini apa? Ini URI routing, jadi rute untuk URI atau URI yang di atas sini, yang di address bar itu, kita maunya kemana. Cara default CI itu menggunakan URI routing ini secara otomatis. Nanti kita akan bahas satu-satu di dalamnya. Untuk pembahasan lebih lengkap, tentu kalian bisa buka di dokumentasi CI. Sini banyak sekali, lihat aja ini banyak banget dan aku tidak akan bisa jelaskan semuanya satu-satu. Jadi sini hanya beberapa saja. Khusus di sini yang paling penting aja di global options, yang ini. Aku akan jelaskan di sini aja dan ini pun sudah sangat banyak. Oke, kita langsung masuk ke caranya. Oke, di sini untuk config sendiri kita bisa buka di apps. Di app, setelah itu kita ke routes. Nah, di sini adalah pengaturan untuk routes-nya di CI. Oke, di sini ada beberapa settingan default di sini setupnya. Nah, di sini ada beberapa. Pertama, di sini ada set default namespace. Di sini adalah pengaturan default untuk namespace yang kita panggil. Jadi URI-nya ini, misalnya siswa, kita akan mengarahkannya ke bagian controller mana. Nah, di sini app controller. Kalian bisa ganti kalau kalian mau. Ini ada defaultnya. Setelah itu di sini set default controller. Di sinilah default controller yang akan dipanggil ketika kita ngeload sebuah halaman yang kita buat. Di sini contohnya gi.id ini. Di sini dia yang meload pertama kali adalah home controller. Di sini defaultnya. Nah, kalau kita mau ganti silahkan aja. Di sini aku contohkan siswa ya. Siswa. Jadi nanti ketika kita di sini ngeload pertama kali dia akan ke siswa. Oke, ternyata tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena di bagian root di sini sudah disetting. Jadi kalau dia defaultnya kosong, dia ke home index. Nah, ini kita hilangkan dulu lah. Refresh, nah dia akan ke halaman siswa. Oke, itu sudah untuk set default controller. Kalian bisa ganti terserah kalian. Nah, selanjutnya adalah di set default method. Jadi method default ketika kita memanggil sebuah controller. Jadi ketika kita manggil siswa misalnya, secara default dia akan meload method index di sini karena defaultnya method index. Dan kita bisa ganti dengan metode yang lain, misalnya detail, karena di siswa itu ada detail kemarin kita bikin. Jadinya siswa ketika kita load pertama kali dia akan ke detail. Nah, jadi kalau kalian tidak mau index, kalian bisa ganti jadi metode yang lain di sini. Aku memberikan lagi. Selanjutnya adalah set translate URI dash, dan di sini mentranslate, mengubah URI dash itu menjadi underscore secara sistemnya. Nah, contohnya adalah ketika kalian misalnya bikin kontrolnya siswa hadir seperti ini. Ketika kalian mau panggil secara default kalian akan menggunakan underscore. Nah, kalau kalian panggil seperti ini tentu URI-nya tidak bagus ya. Karena pakai underscore ini sangat jelek lah kalau bisa dibilang. Yang bagus itu kalau ada dua kata seperti ini kalian bisa menggunakan dash atau strip. Nah, tapi di stripnya error. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah nama kontrolnya diganti jadi strip? Ya nggak bisa, karena kelas itu tidak boleh ada strip. Dia spasi juga tidak boleh. Jadi yang dibolehkan adalah gabung jadi satu atau menggunakan underscore kalau mau dipisah. Kayak gitu. Jadi untuk mengakali ini, kalian bisa membuatnya menjadi true di bagian translate URI dash ini. True. Jadi nanti yang strip ini akan jadi underscore di dalam sistem. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Kita ke set 404 override. Nah, ini adalah sebuah setup untuk kita bisa ganti URI tampilan error 404-nya. Jadi kalian bisa bypass ini dengan views kalian sendiri. Sini aku sudah bikin views satu di views dan error view. Jadi nanti seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kalian bisa tambah sini function. Setelah itu di sini kalian panggil view-nya, return view, view-nya apa? Apa tadi? Error view. Nah, nanti ketika error seperti ini, dia akan memanggil error punya kalian. Oke, kita next lagi.
Di sini ada set auto root. Nah, di sini adalah pengaturan yang membuat CI itu kenapa bisa otomatis ketika kita menggunakan URI siswa. Kenapa dia memanggil controller siswa? Karena di sini kuncinya. Jadi di CI secara default itu rootnya itu otomatis. Nah, bagi kalian yang tidak suka otomatis, kalian bisa memfalsekannya. Jadi ketika kalian false, maka rootnya harus kalian setting manual semuanya. Kalau aku sendiri biasanya aku tidak aktifkan, aku aktifkan untuk auto rootnya. Karena itulah kenapa aku suka dengan CI, karena rootnya itu tidak perlu kita manual. Seperti itu. Tapi untuk pembahasan ini, tentu aku akan falsekan biar lebih mudah memahaminya. Memahami settingan root ini. Oke, di sini error dan kita akan masuk ke pembahasan yang aku mau jelaskan kepada teman-teman di sini. Nah, di sini ada beberapa settingan global untuk roots-nya. Pertama itu add. Add ini kalau kalian pakai itu misalnya siswa ya, lagi ya siswa. Atau error, kalian bisa tambahkan untuk root-nya misalnya siswa itu akan memanggil apa. Nah, di sini ada default-nya roots get. Nah, kalian bisa tambahkan sini add. Setelah itu di sini siswa, nama URI-nya, segmentasinya, setelah itu di sini siswa. Nah, jadi ketika kita memanggil halaman siswa control yang dipanggil. Jadi ketika kita refresh, oke, dia terpanggil. Selanjutnya apalagi di sini ada get, post dan semuanya. Bedanya apa? Jadi ketika add itu akan sama dengan get, post, put dan semuanya. Jadi kalau kalian buka terminal root. Nah, di sini ketika kalian menggunakan add di sini tadi mana? Ya, add ini. Nah, itu artinya kalian sudah membiarkan semua request yang ada di CI untuk izinkan akses lah. Intinya kalian izinkan akses untuk semua request method. Misalnya get, hit, post, put, delete semuanya boleh akses controller siswa. Jadi gitu. Kalau kalian pakai add, semuanya bisa akses. Jadi kalau kalian buka di lebih enak kan buka di REST API client. Nah, di sini kalau kalian buka CI siswa, dia bisa meskipun dengan post. Setelah itu put. Nah, kalian bisa akses semuanya kecuali patch. Nah, secara default dia tidak bisa karena di sini kalian lihat get, hit, post, put, delete option dan semuanya. Jadi patch itu tidak diizinkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lagi setting secara manual. Misalnya nih, kalian nggak mau siswa ini diakses semuanya, cuman bisa diakses dengan get. Kalian bisa ganti dengan get aja di sini. Nanti cuman get aja yang bisa diakses. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian panggil secara post misalnya, nah nggak bisa, dia error. Karena, cuma bisa get. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau batasi, kalian bisa menggunakan root get misalnya. Setelah itu kalau mau simpan, bisa menggunakan post kayak gini aja, kayak gitu. Jadi postnya aja. Kalau yang di load seperti biasa nggak bisa. Itu. Jadi kalian bisa batasi semuanya dengan beberapa settingan yang ada di sini. Jadi kalau add itu semuanya kecuali yang patch. Setelah itu post, put, hit dan option delete itu bisa kalian setting dan patch juga secara manual. Kayak gitu. Lanjut di sini kita juga bisa bikin match. Match ini kalau kalian mau antara 2, antara 3 seperti itu. Jadi misalnya nih, match siswa ini bisa diakses dengan cara get dan juga post. Jadi nanti siswa bisa diakses secara post dan get. Nah, seperti ini. Jadi kalau meskipun kalian post misalnya dia bisa. Jadi sejenis opsional, jadi bisa diakses ya seperti apa aja. Dan kalau kalian lihat sini roots-nya, nah post dan get seperti itu yang diizinkan. Oke, selanjutnya di sini ada resource. Resource itu apa? Resource itu bisa dibilang lebih kepada RESTful resource handling di sini ada ya. Nah, ada menunya sendiri pembahasannya, tapi sini aku rangkum di sini aja. Jadi ketika kalian menggunakan resource, nah misalnya siswa ya, siswa ini. Nah, ketika kalian menggunakan resource, maka kalian tidak perlu deskripsikan semuanya. Resource ini lebih kepada kalian menggunakan sebuah REST API, RESTful API ya di sini ya. Jadi dengan menggunakan resource ini,
Kalian tidak perlu menjabarkan satu-satu. Nah, kita akan coba. Jadi siswa resource ya. Nah, jadi kalau kalian mendeskripsikan resource siswa, nanti secara otomatis yang diizinkan adalah ini. Get, post, patch, put, delete. Jadi semua yang biasa kita gunakan untuk RESTful API itu bisa secara otomatis di-generate menggunakan resource. Jadi nanti kalau kita mau get data bisa menggunakan get siswa, kalau mau simpan menggunakan post misalnya, mau update dan delete bisa menggunakan otomatis seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk bikin rootnya. Kalian bisa membuatnya secara satu-satu. Misalnya siswa ya bisa aku buka aja ya di sini. RESTful ini. Nah, jadi kalau tadi kalian bisa manual menggunakan get post new, post seperti ini. Nah, tapi kalau kalian tidak mau ribet, kalian bisa menggunakan resource. Dan ini biasanya memang ditujukan untuk mempermudah kita dalam membuat RESTful API. Kayak gitu. Meskipun kalian bisa juga menggunakan get tadi, cuman itu satu-satu. Dan ini lebih simpelnya lah. Selanjutnya di sini ada map. Map ini hampir sama dengan yang add dan semuanya, cuman dia dibentuk dalam bentuk array. Kalian bisa cek di sini. Nah, kayak gini. Jadi root, setelah itu nanti dikumpulkan dulu maunya seperti apa. Setelah itu nanti di mapkan aja di dalamnya. Kayak gitu. Dan dia proses adalah add. Selanjutnya di sini ada group. Nah, group ini penggunaannya apa? Penggunaannya adalah kalau kalian punya root yang ada di dalam subroot ya. Subroot apa? Rutenya itu ada di dalam. Misalnya kalian punya admin. Biasanya kan kalau kita nyimpan admin itu biasanya di dalam URI admin. Jadi semuanya admin siswa, admin ini, admin itu. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa sebenarnya bikin di sini aku ganti lagi. Sini add ya. Kalian bisa ketika mau manggil siswa. Jadi admin siswa index. Jadi kalau kalian mau manggil admin siswa, nah kalian bisa gunakan cara tadi, admin siswa. Setelah itu kalau nya admin aja, kalian bisa memanggilnya settingnya seperti ini, admin home. Nah seperti itu. Hanya saja kalau kalian banyak sekali, tentu ketika kalian mau tambahkan lagi seperti ini. Dan kalau kalian mau ubah ternyata tidak mau admin URI-nya, kalian mau ganti jadi administrator misalnya, ya satu-satu diganti atau bisa di-replace sebenarnya. Cuman ini masih kurang efektif. Nah, untuk efektifnya kita bisa menggunakan group. Nah, di sini group, kita bisa caranya seperti ini. Saja sih sebenarnya. Jadi roots. Nah, kita panggil aja group. Setelah itu grupnya apa? Grupnya sama-sama admin kan. Jadi admin. Setelah itu di sini kita bisa function roots. Nanti ininya variabelnya akan kita kirim ke dalam. Dan ini kita masukkan aja ke dalam. Nah, kayak gini. Nah, karena sudah tadi ada admin di atas, jadi sini kita hapus aja adminnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian panggil adminnya refresh, nah dia sudah otomatis juga sama seperti yang manual satu-satu. Ini lebih mudah sih untuk menggunakannya. Apalagi nanti kalau kita tambahkan sebuah filter. Nah, jadi di CI itu juga ada filter. Filter itu apa? Filter itu bisa dibilang sejenis jalan tengah lah. Ketika kita panggil, kita menggunakan URI ini, kita mau memanggil controller, kita bisa bikin filter dulu di tengah. Jadi sebelum dia memanggil controller, kita bisa apakan dulu si ininya, rootnya ini kita mau apakan dulu. Nah, di sini biasanya kalau paling sering digunakan untuk login sih, untuk autentikasi. Jadi misalnya seperti ini tadi, grup admin, kita bisa langsung aja di sini panggil filternya di sini. Nah, filter di sini out admin. Kayak gitu. Jadi sebelum diakses, dia akan ke filter dulu, baru nanti diapakan. Kayak gitu. Tapi di sini aku tidak akan jelaskan dulu untuk filter. Kita akan next saja nanti, next kontennya. Oke, dan itu tujuan grup sih, karena lebih mudah untuk nanti bikin apa-apa di sini. Jadi satu kesatuan kan. Kalau satu-satu juga, ya satu-satu juga nanti digantinya. Oke, kita lanjut lagi di placeholder ya. Sini tambahan sedikit aja.
Jadi kalau kalian tahu dengan CE3 ya sama aja sih untuk placeholdernya. Nah di sini ada any segment, tujuannya adalah misal kalian mau siswa nih, detail, detail. Nah detail di sini nggak ada, kita tambahkan dulu siswa detail. Jadi untuk controllernya di sini kalian sambil tambahkan metodenya, jadi siswa index, siswa detail kayak gitu, panggil metodenya. Siswa detail, oke. Oh, admin siswa detail. Oh, siswa. Nah, kayak gini. Nah, tapi kalau kalian mau ambil parameter kan nggak bisa nih. Buat 323. Nah, itu error tuh. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi menggunakan placeholder. Dan di sini semuanya macam-macam. Ya, tergantung keperluan lah. Kalian bisa di sini aku contohkan misalnya menggunakan any untuk ambil parameternya. Di sini kan 2323. Ini belum bisa. Kenapa? Karena kita belum kirimkan nilainya. Untuk mengambilnya bisa menggunakan $1. Nah, nanti 2323 seperti ini. Jadi penggunaannya seperti ini. Kalian bisa lagi deh ya, satu lagi deh, 6. Jadi di sini kalian bisa batasi cuman boleh untuk numbering aja. Kalau yang pakai karakter nggak bisa. Nah, jangan dia error karena tidak diizinkan untuk yang lain. Jadi intinya seperti itu ya untuk roots kali ini. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di roots di CI-nya langsung user guide-nya. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan kalau kalian mau donate silahkan donate. Link ada di deskripsi di bawah. Kita next akan membahas tentang filter seperti yang aku bilang tadi. Jadi tetap ditunggu di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.